Saya ke Mas Habib terlebih dahulu. Mas Habib, ini kan tahu Kak ada hak angket, ada gugatan ke MK. Mungkin Partai Gerindra dan juga Partai Koalisi jemput bola kali ya. Kalau tidak dirangkul, ini kan luar biasa mengganggu juga ya pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Ini seperti apa? Ya, seperti disampaikan ya, walaupun kami berbeda dengan rekan-rekan yang berniat mengusung hak angket, namun tetap aja hak angket itu adalah hak konstitusional anggota DPR ya. Kami tidak risau dengan orang-orang yang akan menggunakan hak tersebut. Kalau toh nanti diusulkan ya, kami yakin niatnya adalah bagaimana kita sama-sama mencari solusi perbaikan sistem pemilu kita ke depan. Walaupun di sisi lain kami tidak sepakat bahwa pembentukan penggunaan hak angket sebetulnya tidak diperlukan karena bisa juga dengan mekanisme rapat kerja di komisi. Ya, jadi bukan karena persoalan isu hak angket, ya, bukan karena persoalan isu MK, maka kita lantas bicara persatuan sebagai misalnya sebagai mekanisme sogokan politik. Enggak seperti itu. Ini ikhlas ya. Yang disampaikan Pak Prabowo kan jauh dari waktunya ya. Jauh sebelum pelaksanaan coblosan, jauh sebelum keluarnya hasil pemilu. Coba deh teman-teman saksikan ya, lagi putar-putar ulang pidato-pidato Pak Prabowo setahun terakhir. Sama seperti yang disampaikan tadi malam itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan hak angket. Hak angket silakan berjalan dan kami pun akan menggunakan hak kami untuk memastikan tidak ada hak angket. Sama-sama kita berjuang secara legal ya, demokratis di parlemen, sama-sama saling meyakinkan. Kan ada 575 anggota DPR dari berbagai fraksi. Saya sendiri saat ini juga keliling meyakinkan rekan-rekan berbeda partai, berbeda koalisi, bahwa memang kita nggak perlu hak angket, tapi pakai mekanisme rapat kerja di komisi, bagaimana biasa. Oke, sekarang saya ke Mas Ismail. Mas Ismail, apakah ini menjadi bargaining position bagi PKS sendiri kalau tidak digubris untuk dirangkul lah ya, dirangkul, diajak, didatangi gitu, akan kencang soal gugatan ke MK, hak angket, ini seperti apa? Saya kira Mbak Caca, niat itu sudah jauh kira-kira. Jadi proses hak angket yang kemudian digulirkan ini tidak lebih dan tidak bukan karena kita ingin menunjukkan bentuk transparansi terhadap proses pemilu yang jujur dan adil. Jadi kalau ditanya apakah ini adalah bentuk bargaining terhadap posisi ingin gabung pemerintahan, jauh dari itu. Sama sekali nggak ada niatan, sama sekali nggak ada nawaitu untuk itu. Bahkan kami ingin sampaikan bahwa proses ini adalah bentuk keberpihakan kami terhadap orang yang telah menitipkan amanahnya kepada Paslon Amin. Sehingga mereka merasa bahwa apapun yang menjadi keputusan bersama, sebutlah misalnya bagaimana sikap PKS menghargai keputusan KPU yang telah mengumumkan Prabowo Gibran sebagai pemenang, maka kita ingin menyampaikan bahwa proses itu sudah melalui proses audit, termasuk audit yang dilakukan melalui mekanisme angket ini. Jadi kalau disimpulkan bahwa apakah ini bargaining position, sama sekali tidak dan nggak ada niatan buat itu. Saya kira kalau PKS mau bergabung dalam koalisi pemerintahan, Mbak, ini bukan sesuatu yang susah, bukan perkara yang susah. Sebagaimana mungkin kita masih merekam dalam memori kita bahwa historical PKS dan Prabowo ini sudah cukup panjang, pernah terjalin silaturahim dan kolaborasi dalam 2 kali proses pemilu. Jadi jauhlah dari hal itu. Kami tetap berdiri tegak bahwa kami ingin jalan bersama pemerintah, baik itu ketika di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan, tapi tunggu dulu. Mekanisme yang harus jalan adalah mekanisme kontrol terhadap proses pemilu yang baru saja berlangsung dan menurut kami ada catatan kritis demokratis yang harus dibuka kepada publik, khususnya indikasi-indikasi kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan itu. Saya kira itu Mbak Caca. Baik, Mas Umam sepakat tidak sih? Masa nggak ada hubungannya dengan apa ya? Ini geliat-geliat yang ada, gugatan ke MK. Oke lah hak angket memang sebelumnya. Ya, bagaimanapun juga memang kita lihat perkembangannya. Ya. Meskipun per hari ini juga masih maju mundur, juga sepertinya layu sebelum berkembang di paripurna kemarin. Tetapi kalau misalnya kemudian kita cermati, ada gelagat yang cukup berbeda. Di satu sisi ini sepertinya menjadi semacam face saving strategy. Jadi strategi menyelamatkan muka, terutama kepada basis pemilih loyal yang kemarin begitu antusias, begitu
betul-betul punya eager dan passion yang kuat untuk memberikan dukungan, menjadi kurang etis kalau dalam waktu sekejap kemudian ditinggalkan begitu saja. Tetapi kalau misalnya kita merujuk pada sikap dari Nasdem, karena bagaimanapun juga Nasdem dalam konteks ini misalnya Pak Surya Paloh itu kan pemilik saham politik terbesar di Koalisi Perubahan. Nah, ketika kemudian kita cermati, Nasdem salah satu partai yang melakukan manuver begitu cepat, jadi gercep ini, gerak cepat. Baru selesai pemilihan langsung dalam hitungan hari bertemu dengan Pak Jokowi. Dan kemarin pasca penetapan statementnya juga sangat clear, menerima, menghormati, dan sebagainya. Nah, ini tampaknya merupakan bagian dari sikap realistis dari Nasdem sendiri, karena bagaimanapun juga sepertinya Nasdem juga memiliki kalkulasi bahwa PHPU di level Mahkamah Konstitusi hasilnya bisa diprediksi. Besar kemungkinan untuk membuktikan TSM sesuai dengan pasal 286 di Undang-Undang Pemilu, tampaknya tidak mudah memang. Di sisi yang lain, di level hak angket, juga rasanya tidak begitu memiliki kapasitas kekuatan politik yang memadai. Nah, ini bedanya. Kalau Nasdem relatif cukup terbuka dengan motif politik yang dia ingin tampilkan. Sementara kalau misalnya tadi melihat dari sikap dari PKS, ini sepertinya masih malu-malu kucing. Meskipun juga memang betul bahwa ada sejarah panjang hubungan PKS dengan Pak Prabowo, tetapi juga harus diingat, dalam momentum pertarungan politik di 2024 juga ada gap komunikasi yang sangat luar biasa. Bagaimana serangan-serangan dari teman-teman di koalisi 01 terhadap Pak Prabowo, terhadap koalisi 02 juga sangat signifikan. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati dinamikanya seperti apa, tetapi rasa-rasanya statement ini adalah tampilan permukaan. Tetapi ada kekuatan-kekuatan lain yang sedang bergerak di bawah meja untuk melakukan negosiasi dan kompromi ke depan. Baik, kita tunggulah bagaimana nanti, bahwa jikalau memang akan ada koalisi pasti ada pertemuan-pertemuan dan kita bisa baca sinyalemen-sinyalemen dalam pertemuan tersebut. Mas Umam terima kasih, Mas Ismail terima kasih, Mas Habib terima kasih. Nanti saat lagi pemirsa sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam.